Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas sebuah aplikasi yang katanya menghasilkan uang, nyatanya itu adalah sebuah penipuan belaka. Apa itu? Redport. Saya akan kembali membahas Redport. Jadi jelas Redport itu fix 100% penipuan. Lah, kok berani bilang Redport itu penipuan? Dari perjalanannya, pas awal saya tahu Redport itu sekitaran sebulan setengah yang lalu kira-kira. Waktu itu Redport masih lancar-lancar saja, withdraw masih lancar ya. Namun saya waktu itu lagi gencar membahas ROBD global. Nah, di mana ROBD global sama withdraw macet. Kalau misalkan pengen bisa withdraw harus bayar pajak. Ada ancaman kalau tidak mau bayar pajak akan diancam pidana. Celakanya waktu itu pajaknya masuk ke Amerika. Itu pun akal-akalan pemilik ROBD global, dan ternyata sampai sekarang tidak kembali lagi. Justru malah rilis aplikasi baru yang namanya BTF Pro. Itu masih saudaranya ROBD, karena pas menawarkannya katanya ROBD Reborn. Nah ya, waktu itu saya lagi gencar-gencarnya membahas ROBD Fix Scam. Namun setelah ROBD Scam, saya pertama kalinya membuat sebuah konten yang berjudul, kalau tidak salah, ROBD itu berikutnya akan scam. Nah, itu pernah saya bahas Redport itu dengan gambar malaikat pencabut nyawa yang akan mengintai Redport. Nah, tidak selang beberapa lama kemudian Redport tidak bisa melakukan penarikan atau tidak bisa withdraw. Nah, itu indikator bahwa Redport itu adalah bisnis penipuan atau skema Ponzi. Nah, di situ saja sudah bisa mulai ketahuan. Akan tetapi masih banyak para member yang terus mempercayainya, bahkan membela. Saya aja pertama komen di grup sinyal trading Redport, saya langsung di-try kick kecoa. Lucu juga ya. Padahal saya cuma bertanya kalau misalkan mempromosikan entitas ilegal, apakah itu bisa dipidana? Cuman itu. Wah, saya langsung diserang habis-habisan. Ya, karena saya masih butuh informasi lebih lanjut dari grup tersebut, ya saya diam dulu. Nah, di situ saya mendapatkan banyak informasi menyangkut Redport. Apa saja? Nah, ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan pernah bahas lagi, hanya sepintas saja. Saya akan membahas saja indikator-indikator bahwa Redport itu adalah bisnis penipuan dengan modus trading abal-abal. Berikutnya,
saya membuat konten kan itu saya membuat konten bahwa berikutnya Redport itu akan scam. Nah, di situ pas tidak bisa withdraw, di situ saya pula membuat sebuah konten fix Redport scam. Nah, di situ saya seperti biasa ada yang komen saya tidak paham trading lah atau apalah. Nah, itu lucu juga ya. Itu Redport scam. Nah, disitulah mulai pengumuman yang berbelit-belit begitu. Oke, yang pertama itu tidak bisa withdraw, yang kedua itu pengumuman yang tidak konsisten. Jadi pengumumannya cenderung acak-acakan juga, itu pengumumannya tidak tertata dengan rapih bahasa Indonesianya ya, karena itu pakai Google Translate. Nah, setelah fix Redport scam, saya membuat konten lagi surat cinta untuk member Redport agar tenang. Nah, di situ sudah mulai berdalih atau beralibi. Jadi Redport memberikan pengumuman kepada para member agar tenang meskipun tidak bisa withdraw. Nah, di situ sudah mulai kacau. Pengumumannya pun itu tidak jelas. Setelah memberikan pengumuman, ini celakanya lagi saldo USDT ditarik ke REDT yang jelas itu sekarang dibekukan. Itu indikator bahwa Redport itu adalah bisnis penipuan, bro. Kalian mau ngelak apa lagi? Begitu. Tapi ini anehnya ada aja yang masih membela. Nah, itu REDT sampai sekarang masih dibekukan. Itu indikator-indikator bahwa Redport itu jelas fix penipuan. Kalau masih ada yang membela, itu saya gak habis pikir juga itu. Ada sih orang yang masih membela bahwa Redport itu katanya masih lancar, sinyal tradingnya masih lancar. Ya silahkan saja Anda mau mau deposit lagi juga. Nah, setelah Redport tidak bisa withdraw, memberikan pengumuman yang tidak konsisten. Contohnya, ada sebuah pengumuman bahwa keran withdraw akan dibuka tanggal 17. Itu pengumuman yang menurut saya tidak konsisten. REDT dapat dijual tanggal 17 setelah mencapai 10 REDT. Kalau nggak salah ya. Itu pernah saya bahas juga di konten sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua agar mendapatkan informasi yang sistematis, silahkan tonton lagi video-video saya sebelumnya. Begitu. Nah, tanggal 17 tepat. Nah, ini tanggal 16-nya saya membuat konten. Tanggal 17 apakah Redport akan menepati janjinya? Nah, itu saya bikin konten juga tanggal 16-nya. Nah, nanti pas malamnya saya terus dipantengi terus grup sinyal tradingnya, saya perhatikan. Ternyata tanggal 17 jam 24.00 ternyata ingkar janji. Ada lagi itu katanya bukan jam 12.00 tapi setengah 1. Oke, saya juga ikut gadang. Tunggu sampai setengah 1. Ternyata setelah setengah 1 pun itu masih beku asetnya, masih dibekukan. Anda masih percaya
silahkan, itu hak kalian. Tapi jangan ajak-ajak orang juga dong. Kalau Anda tertipu, jangan juga jerumuskan orang lain juga. Nah, itu indikator-indikator bahwa report itu ya penipuan. Tanggal 17 akan dibuka keran withdraw, ternyata tidak. Dan sampai sekarang pun saya yakin masih belum bisa dibuka. Saya hasil investigasi dari teman-teman yang korban sekarang alhamdulillah sudah sadar. Saya bincang-bincang bagaimana sekarang. Parah gimana itu saya tanya. REDT aja aset masih beku, kok disuruh gabung camp perintis. Saya gak habis pikir juga ini report ini kok. Ini memang ada yang ngomong itu kan katanya scamco ini masih buka, masih berjalan. Bro, scam itu penipuan, jelas dari awal sudah saya ceritakan. Dari awal saya membuat konten juga itu sudah saya paparkan bahwa ya report itu jelas penipuan. Yang paling penting sebuah bisnis itu legalitas. Kalau menyangkut menghimpun dana masyarakat sangat beresiko kalau tidak ada legalitas dari pihak regulasi. Kalau misalkan trading itu regulasi izinnya kemana? Ya ke Bapepti. Untuk aplikasinya ke PSE untuk mendaftarkan bahwa aplikasi tersebut terdaftar. Begitu bro. Nah ini ada yang dulu mau melaporkan YouTuber, katanya mau melaporkan, kekeh mau melaporkan. Oke, makanya saya tanya terus perkembangannya apakah betul melaporkan. Karena dari waktu ke waktu seperti biasa para penikmat Ponzi itu selalu mengancam akan melaporkan para haters yang menjelek-jelekan bisnisnya. Ya sebenarnya nggak perlu dijelek-jelekan juga, itu sudah jelek. Sudah jelek bro. Jadi nggak perlu dijelek-jelekan juga itu udah jelek sebenarnya. Ya wong namanya juga bisnis ilegal kok. Nah ini saya dapat kabar juga yang terbaru di aset yang sekarang deposit lagi mulai hilang lagi asetnya. Sudah tidak bisa withdraw RRT, disuruh gabung camp perintis, dan sekarang pun itu tidak jelas nasibnya. Itu jelas penipuan. Ini saya mau bicara sedikit kasar tapi sudahlah. Pik ya 100% penipuan. Tidak ada alasan lagi kalian mempertahankan report. Ya kecuali kalian adalah pemain Ponzi. Kalian pemain Ponzi, ya silahkan. Tapi kalian ajak lagi para pemain. Kalaupun rugi itu paling saya tertawa. Yang saya miris itu justru korbannya itu orang awam yang memang tidak paham bahwa ini adalah Ponzi. Itu yang saya sangat miris bro. Anda kalau mau main Ponzi ya silakan saja, tapi jangan juga kalian menyasar orang-orang awam, apalagi heart of hope menyasar perkampungan. Ini yang sangat berbahaya sekali. Ini report sama Heart of Hope itu satu paket penipuannya. Nah, bahkan di kolom komentar YouTube saya ada yang rugi, saya lupa, entah itu 24 juta ya kalau nggak salah. Tidak saya tampilkan, tapi itu di komentar yang judulnya apa? Heart of Hope. Astagfirullah ini. Heart of Hope diminta mengembalikan dana member oleh SWI. Di situ ada yang komentar rugi 24 juta.
Nah, ini bagi member yang ingin melaporkan YouTuber, yang justru harus dilaporkan itu adalah ya para petinggi heart of hope. Kok YouTuber merugikan juga kagak. Jadi teman-teman, fix ya, bagi yang masih membela itu sangat sungguh terlalu sekali begitu. Jadi fix 100% penipuan. Oke, titik, itu tidak bisa diganggu gugat. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Sekali lagi, jika teman-teman semua suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.